me-mute mikrofonnya. Monggo, untuk operator kami silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas atensinya. Baik, untuk selanjutnya yakni pemaparan materi edukasi pengisian SPT tahunan orang pribadi melalui Cortex yang akan disampaikan oleh tim penyuluh dari KPP Madya Sidoarjo. Telah bergabung bersama dengan kita saat ini yakni ada Mbak Lesti Anggraini, lalu ada Mas Rakil Alex Kusumawardana, serta Mas Surya Isnawan. Baik, untuk selanjutnya kami silakan kepada tim penyuluh. Waktu dan tempat kami silakan. Suara saya terdengar dengan jelas? Kurang keras sedikit Mbak Lesti. Iya. Baik, sudah cukup Mbak. Halo, sudah ya? Ya, sampun Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Arif atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemudian terima kasih juga buat Bapak Ibu Wajib Pajak KPP Madya Sidoarjo ya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan edukasi pada pagi hari ini. Kemudian ini ini semuanya ini ya sudah terdengar ya Bapak Ibu, mohon maaf suaranya ya sudah jelas ya. Iya, jadi kami sampaikan kembali terima kasih di tengah kesibukan Bapak Ibu mungkin di akhir tahun ini banyak sekali pekerjaan ya, kemudian juga kesibukan menyiapkan liburan mungkin ya, mau libur panjang. Izinkan kami sedikit memberikan oleh-oleh sebelum Lebaran yaitu sebelum liburan yaitu mengenai apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan dalam pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi di tahun depan. Karena kan saat ini kan berubah ya aplikasinya ya. Kalau dulu kan menggunakan DJP online, nanti tahun depan menggunakan Cortex seperti itu. Izin langsung saja ya Bapak Ibu ke materinya, kami izin share screen. Sudah ya.
Sudah ya? Sudah ya. Baik, ini kita perkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk Kortek itu seperti apa, kemudian aspek perpajakannya nanti di sini kita batasin untuk yang karyawan. Nah, di sini kita ulang kembali bahwa kewajiban perpajakan di Indonesia ini kan sistemnya self-assessment ya, jadi wajib pajak tersebut diberikan kewenangan untuk mendaftarkan diri ya, untuk memperoleh NPWP jika memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif itu adalah syarat yaitu wajib pajak itu memiliki penghasilan seperti itu. Sedangkan syarat subjektif ya ada subjek pajaknya seperti itu, ada subjek, ada apa subjek pajak dalam negeri seperti itu ya. Kemudian yang kedua, setelah mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, maka menghitung sendiri pajak yang harus dibayar. Ini untuk misalnya untuk kalau karyawan kan sudah dipotong ya sama pemberi kerja. Nah, untuk wajib pajak yang selain karyawan misalnya memiliki usaha, maka harus melakukan perhitungan sendiri. Kemudian setelah itu melakukan pembayaran, setelah membayar baru melaporkan seperti itu. Nah, di sini untuk membayarnya itu bisa membayar sendiri atau bisa melalui mekanisme pemotongan ataupun pemungutan melalui pemberi kerja. Nah, kemudian di sini perbedaannya apa sih? Kalau yang dulu wajib pajak kan lapornya menggunakan DJP online. Nah, di situ banyak sekali ya fitur-fiturnya ya Bapak Ibu ya. Ada e-billing, kemudian ada e-faktur, kemudian e-filing, e-bookpot. Kemudian ada lagi kalau wajib pajak harus daftar NPWP maka harus login tersendiri ke aplikasi e-registration. Jadi intinya terpisah-pisah seperti itu ya. Nah, melalui Kortek ini dengan sistem informasi perpajakan yang baru, maka menjadi satu kesatuan. Jadi di dalam Kortek ini sudah tersedia semua jenis menu-menu yang dibutuhkan, yaitu terkait pembayaran, pelaporan, pendaftaran NPWP, seperti itu. Jadi dari sini Kortek itu memberikan kemudahan ya secara fungsional karena memang menjadi satu kesatuan. Kemudian di Kortek ini ada dua tampilan Bapak Ibu. Jadi dari menu portal wajib pajak, dari sisi wajib pajak, dan ada dari sisi kami sebagai pegawai pajak. Nah, di sini yang menjadi perbedaan utama yaitu ada 3 macam ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan ya, jadi yang pertama untuk Kortek ini merupakan aplikasi yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua ada menu deposit pajak. Jadi deposit pajak itu seperti kalau Bapak Ibu itu mau beli barang di melalui toko Shopee atau Tokopedia ya. Jadi Bapak Ibu kan bisa membayarnya melalui Shopee Pay. Jadi membayar deposit terlebih dahulu, kemudian baru kalau Bapak Ibu mau beli barang baru nanti ini terdebit otomatis ya dari Shopee ya. Nah, kalau yang ini sama, hampir sama. Jadi awalnya Bapak Ibu harus bukan harus ya, bisa melakukan deposit pajak, di mana deposit ini masih global. Kemudian jika apabila Bapak Ibu ternyata di SPT tahunannya itu ada kurang bayar, maka baru dipindah bukukan ke pelaporan SPT tahunan orang pribadi seperti itu. Kemudian ada fitur impersonating ya. Jadi misalnya selain Bapak Ibu, misalnya selain sebagai pegawai, Bapak Ibu juga
dikasih wewenang dari pihak perusahaan untuk membuat faktur pajak atau Bapak Ibu di apa diberikan wewenang untuk menyampaikan SPT tahunan, maka begitu Bapak Ibu login, maka nanti di dalamnya muncul impersonatingnya apa gitu ya. Kemudian, nah di sini kemudahannya Kortek, intinya semuanya terintegrasi dalam satu website Kortek tersebut, yaitu baik untuk pendaftaran, baik untuk pembayaran. Kemudian di situ juga Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan terkait pembayaran apa saja sih yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek di sini. Kemudian terkait penyampaian SPT tahunan juga di situ sudah tersedia untuk semua jenis SPT, baik SPT PPN untuk perusahaan biasanya kan SPT PPN, kemudian SPT tahunan orang pribadi, SPT BPH 21, kemudian SPT unifikasi seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu terkait layanan perpajakan. Jadi dari sini Bapak Ibu tidak perlu repot-repot datang ke KPP ya jika ingin mengajukan permohonan. Contohnya permohonan apa ya, biasanya Bapak Ibu mungkin ingin mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas itu supaya tidak dikenakan pajak jika melakukan pengalian tanah atau bangunan ya, misalnya waris gitu ya, waris gitu. Biasanya kan Bapak Ibu, oh saya ada ini penyerahan karena waris. Nah, SKB-nya kalau dulu kan cuma diajukan ke loket ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bisa langsung melalui Kortek. Jadi intinya banyak permohonan-permohonan yang memang sudah diakomodir di Kortek sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot datang ke KPP, cukup mengajukan permohonannya melalui Kortek. Dan di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan pengecekan permohonan tersebut progresnya sudah sampai mana. Jadi di situ nanti ada kode nomornya, nomor berapa, nomor kasusnya, nanti bisa dicek, oh ini sedang proses, oh ini sudah selesai, seperti itu. Dan dokumen pendukungnya, dokumen produknya tersebut pun juga tersedia di Kortek di dokumen saya, seperti itu. Jadi contohnya tadi kalau misalnya ngajuin surat keterangan bebas, maka produk SKB-nya itu bisa di-download sendiri di Kortek. Jadi kita sudah tidak perlu mengirim via pos seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran posisi SPT tahunan karyawan itu di sebelah mana, Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa pelaporan SPT itu bersifat self-assessment. Nah, penyampaiannya itu melalui surat pemberitahuan atau SPT. Nah, di sini SPT itu ada dua macam, Bapak Ibu, SPT masa dan SPT tahunan. Nah, untuk SPT tahunan dibagi lagi, di breakdown lagi untuk wajib pajak badan, lalu untuk orang pribadi. Nah, untuk yang orang pribadi dipecah lagi menjadi apa, orang pribadi yang pekerjaannya sebagai karyawan atau yang bergerak di bidang pekerjaan bebas atau usaha seperti itu. Nah, di sini nanti kita menyampaikan terkait SPT orang pribadi karyawan seperti itu ya. Cuman saya ingin menyampaikan sedikit bahwa meskipun di sini SPT tahunan orang pribadinya itu ada terdiri dari dibedakan jenis ini ya, jenis penghasilannya bersumber dari sebagai karyawan atau usaha. Nah, akan tetapi ada sedikit perbedaan dari SPT yang sebelumnya. Kalau yang SPT yang sebelumnya kan ada 3 macam formulir ya Bapak Ibu. Yang pertama formulir 1770 SS. Itu kan yang 1 lembar aja ya, yang sangat sederhana. Itu kan dulu digunakan untuk yang wajib pajak orang pribadi yang cuman bekerja di satu perusahaan dan penghasilannya di bawah 60 juta. Kemudian ada satu lagi formulir 1770S.
Kemudian satu lagi formulir 1770 yang untuk usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di Kortek ini dilebur jadi satu Bapak Ibu. Jadi sudah nggak ada lagi SPTSS, SPT 1770S sama 1770. Jadi hanya ada satu jenis formulir, tapi nanti ini Bapak Ibu dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa menentukan, oh ini karyawan. Jadi kalau karyawan lampirannya ini seperti itu ya. Untuk yang usaha lampirannya ABC. Untuk yang pekerjaan bebas lampirannya DEF seperti itu. Jadi tetap dalam satu lampiran, akan tetapi yang membedakan adalah jenis lampirannya seperti itu. Nah, di sini nanti jadi Bapak Ibu lapor SPT-nya lewat Kortek, alamatnya tinggal nanti ketik aja ya di Google Kortek BJP, Bapak Ibu bisa klik langsung ya. Nah, di sini kami menyampaikan bahwa untuk batas waktu pelaporan SPT orang pribadi tetap sama Bapak Ibu, yaitu paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 31 Maret ya. Jadi 31 Maret 2026 Bapak Ibu sudah harus melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2025. Nah, di sini sebelum bisa masuk ke akun Kortek, maka Bapak Ibu harus registrasi akun Kortek terlebih dahulu. Di sini kami cek di KPP Madya Sidoarjo ini, alhamdulillah ya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sudah banyak yang melakukan aktivasi Kortek. Jadi kami cek di data kami dari 213 wajib pajak ini yang belum melakukan aktivasi hanya 30. Kemudian kalau yang belum memiliki KUDJP atau kode otorisasi 47 gitu ya. Jadi kami harapkan setelah edukasi hari ini, kami harapkan semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Madya Sidoarjo sudah melakukan aktivasi Kortek dan sudah mendaftarkan kode otorisasi DJP. Gitu. Nah, kemudian ini selanjutnya tujuannya ini untuk aktivasi ya, berarti supaya bisa login gitu ya Bapak Ibu ya, supaya bisa login Kortek, kemudian selanjutnya bisa melaporkan SPT tahunan atau bisa menyampaikan permohonan wajib pajak yang dibutuhkan seperti itu. Pertama yaitu yang harus disiapkan email aktif, kemudian telepon seluler aktif, dan NIK atau NPWP yang telah dipadankan. Di sini mohon dipastikan bahwa telepon seluler tersebut harus memiliki pulsa reguler ya Bapak Ibu ya, jadi bukan pulsa paket internet ya. Kemudian emailnya juga harus aktif. Nah, ini apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, login dulu, kemudian baru melakukan permintaan sertifikat elektronik atau KUDJP. Ini semacam tanda tangan Bapak Ibu. Sertifikat elektronik atau KUDJP itu berfungsi sebagai tanda tangan ketika Bapak Ibu akan membuat laporan SPT seperti itu. Nah, ini ada dibagi 2 klaster ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, baik aktif maupun non-efektif dan pernah login di DJP online. Baik suami atau istri yang memilih pisah harta maupun memilih terpisah ya. Kalau pisah harta itu ada perjanjian tertulisnya ya. Kalau MT enggak perlu ya, jadi cukup memilih terpisah berarti itu termasuk FT. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa password yang di DJP online itu tidak sama dengan password yang di Kortek. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login di Kortek DJP, nanti Bapak Ibu tinggal klik lupa kata sandi.
Kemudian di sini Bapak Ibu masukkan NIK ya. Jadi yang dimasukkan di ID pengguna ini adalah NIK, bukan NPWP. Kemudian tujuan konfirmasinya bisa ada dua pilihan, bisa melalui surat elektronik maupun nomor gawai, seperti itu. Setelah itu masukkan captcha, kemudian klik pernyataan, lalu kirim. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yaitu terkait tujuan konfirmasi yang berupa surat elektronik. Apabila baik surat elektronik maupun nomor HP, ada kemungkinan yang pertama yaitu isian tersebut tampil atau termasking. Ada tanda bintang-bintangnya seperti itu ya. Jadi kalau apabila Bapak Ibu mengenali email tersebut atau nomor HP tersebut, maka lanjut ketik ini ya Bapak Ibu, harus emailnya diketik sampai lengkap ya Bapak Ibu ya, jangan biarkan ada bintang-bintangnya. Kadang wajib pajak tidak tahu, tetap dilanjut, akhirnya nggak bisa ubah password. Jadi tetap harus dilengkapi nomor HP maupun email tersebut, jangan sampai ada bintang-bintangnya. Kemudian yang kedua, jika informasi tersebut tidak dikenali loh, ternyata emailnya bukan email saya, atau nomor HP-nya kok sudah yang lama ya, yang bukan yang sekarang, Bapak Ibu bisa menghubungi KPP terdekat ya, untuk melakukan perubahan data nomor HP dan email. Kemudian jika isiannya tersebut tidak tertampil jadi kosong, Bapak Ibu juga harus datang ke KPP. Setelah berhasil kirim, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan link ya, link aktivasi, link untuk mengenerate password yang di Cortex seperti itu. Bapak Ibu nanti klik link tersebut, nanti akan muncul ini apa password sama konfirmasi password. Nah, kemarin yang kami coba yang terbaru di bawahnya new password ini ada passphrase juga. Jadi bedanya apa password sama passphrase? Kalau password itu untuk login pertama kali di Cortex, sedangkan passphrase itu sama dengan sertifikat elektronik yang tadi saya sampaikan, yaitu apa kode seperti apa yang berfungsi untuk tanda tangan dokumen ya. Jadi di sini kan masih slide yang lama nih Bapak Ibu, yang sekarang itu nanti selain memasukkan password juga memasukkan passphrase. Nah, untuk memudahkan mungkin Bapak Ibu bisa disamakan aja sih. Sementara ya passwordnya sama, passphrase-nya sama. Setelah itu berhasil, maka setelah Bapak Ibu merekam password sama passphrase, Bapak Ibu save. Udah. Setelah itu Bapak Ibu bisa login ke Cortex, langsung memasukkan NIK, kemudian kata sandi tadi yang sudah di Bapak Ibu input ya. Kemudian jangan lupa pilihan bahasanya ini ya. Kalau Bapak Ibu nggak milih, nanti kadang pas kosong nggak bisa login. Jadi untuk pemilihan bahasa ini pastikan Bapak Ibu sudah memilih, kemudian masukkan captcha baru login seperti itu. Nah, kemudian ini yang kedua, kalau tadi kan memiliki NPWP tapi sudah pernah login di DJP online. Kalau yang kedua ini sudah punya NPWP tapi belum pernah login DJP. Nah, masuknya bukan ke lupa kata sandi tetapi di aktivasi akun wajib pajak seperti itu. Nah, di sini diperuntukkan untuk wajib pajak yang memiliki NPWP baik aktif maupun non-aktif, tapi belum pernah login di DJP online, dan suami atau istri yang memiliki NPWP sendiri-sendiri, tapi belum pernah login di DJP online. Atau istri yang gabung sama suami, tapi memiliki
Ya Bapak Ibu ya, ada kendala teknis batuk soalnya. Jadi saya ulang kembali. Jadi kalau untuk yang memiliki NPWP tapi belum pernah login DJP online atau istri yang NPWP-nya gabung dengan suami tapi menginginkan untuk login ke Kortek karena mungkin dia selaku karyawan yang dikasih wewenang sama pimpinan untuk membuat faktur atau istri tersebut merupakan PIC suatu perusahaan, maka kan tetap butuh login Kortek ya Bapak Ibu. Jadi yang dipilih bukan lupa kata sandi, akan tetapi aktivasi akun wajib pajak. Nah, di sini isiannya Bapak Ibu kan mohon maaf, jadi untuk di sini isiannya meliputi ada kanalnya ini otomatis muncul ya Bapak Ibu, kemudian tanggal permohonan juga muncul. Nanti di sini ada pertanyaan apakah wajib pajak sudah terdaftar? Silakan klik bagiannya ini. Kemudian untuk sebagai penanggung jawab wajib pajak perusahaan atau bukan, jika tidak usah diisi. Kemudian proksi warisan tidak terbagi nggak usah di. Lalu untuk pemilik pajak ini kan mencari NPWP Bapak Ibu input NPWP yang mau didaftarkan tadi ya. Kalau memang terpisahkan berarti punya NPWP sendiri-sendiri, berarti ya suami atau istri masukin masing-masing. Tapi kalau istri yang gabung sama suami, maka yang dimasukkan di sini adalah NIK-nya istri, seperti itu. Kemudian ini emailnya sama nomor HP. Kemudian menyentang surat pernyataan lalu kirim. Di sini Ibu akan memperoleh kiriman email ya. Nah, passwordnya di sini tuh merupakan generik dari sistem, jadi passwordnya itu agak panjang dan agak sulit ya Bapak Ibu untuk mengingat-ingat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan password akun ini, Bapak Ibu bisa login lalu lupa password supaya memudahkan Bapak Ibu untuk login berikutnya. Kemudian untuk khusus istri yang NPWP-nya gabung sama suami, pastikan sebelum melakukan aktivasi Kortek tadi, NIK-nya sudah terdaftar di data unit keluarga suami sebagai tanggungan. Jadi sebelum melakukan aktivasi akun wajib pajak ini ya Bapak Ibu, untuk istri yang NPWP-nya gabung sama suami, maka harus melakukan langkah ini terlebih dahulu di sisi suami. Ini sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu untuk aktivasi akun suami. Jadi kita anggap suami sudah punya NPWP dan memiliki akun DJP online, maka silakan klik tadi. Mohon maaf, ini kita anggap suaminya sudah bisa login ya. Jadi masukin NIK-nya suami, kemudian login. Nah, di menu portal saya, profil saya, data unit keluarga dari
kontaknya suami ditambahkan datanya istri ya. Kalau untuk ngecek tadi di unit pajak keluarga, kalau misalnya sudah ada muncul nama istri sama statusnya tanggungan, maka sudah selesai ya. Akan tetapi jika belum, maka silakan ditambahkan di menu portal saya, kemudian profil saya, lalu informasi umum. Nah, di sini Bapak Ibu isi data NIK istri, kemudian jangan lupa mengisi status hubungan keluarganya diisi istri, kemudian status unit pekerjaannya diisi tanggungan. Setelah selesai, centang pernyataan lalu submit. Nah, kemudian apakah istri membutuhkan akses ke Kortek? Ya, karena merupakan PIC atau pihak terkait pada wajib pajak lain, maka tadi ya, melakukan klik yang menu link aktivasi tadi ya, aktivasi akun ya. Jika tidak, maka ya udah cukup ditambahkan di FD-nya suami. Kemudian permintaan sertifikat elektronik yaitu digunakan untuk penandatanganan bukti potong atau bukti pungut atau faktur atau SPT. Nah, di sini tanda tangan elektronik itu ada dua macam Bapak Ibu, yaitu yang pertama tersertifikasi dan yang kedua tidak tersertifikasi. Nah, di sini yang tidak tersertifikasi itu adalah KUDJP, yaitu keluaran dari Direktorat Jenderal Pajak, dan ini sifatnya free ya, jadi tidak berbayar. Sedangkan untuk yang tersertifikasi ini merupakan tanda tangan yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSRE instansi, yaitu contohnya untuk WP instansi yang diwakili oleh ASN, TNI atau Polri ya. Contohnya misalnya, atau ini misalnya dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, atau dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara ya. Itu kalau misalnya sudah punya sertifikat elektronik dari instansi tersebut bisa digunakan sehingga tidak perlu meminta KUDJP. Atau untuk wajib pajak selain instansi pemerintah, contohnya mungkin Privy ID atau Peruri ya, kalau sudah memiliki itu nggak perlu minta KUDJP. Nah, ini kami berikan contoh jika Bapak Ibu nggak memiliki sertifikat yang tersertifikasi tadi, maka bisa mengajukan permohonan kode otorisasi DJP. Silakan pilih portal saya, kemudian permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Lalu ini kan otomatis muncul ya Bapak Ibu. Nanti selanjutnya Bapak Ibu pilih yang kode otorisasi DJP. Nah, di sini memasukkan passphrase. Setelah itu centang pernyataan lalu kirim. Nah, di sini untuk cek validitas kestatusan pemilikan KUDJP tadi, Bapak Ibu bisa cek di portal saya, profil saya, lalu nomor identifikasi eksternal. Kemudian Bapak Ibu pilih yang digital sertifikat, lalu periksa dan klik periksa, kemudian klik menghasilkan supaya status kepemilikan ini dari invalid berubah menjadi valid. Nah, kalau statusnya sudah valid, maka KUDJP tersebut sudah siap digunakan untuk tanda tangan SPT. Kemudian ini terkait keamanan dua langkah, yaitu digunakan ketika Bapak Ibu login ke
kontak, maka selain menginput password, ada password lagi yang harus direkam supaya lebih aman gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, begitu jelas ya yang saya besarin, masuk ke portal saya, kemudian profil saya, lalu di sini ada verifikasi 2 langkah. Nah, Bapak Ibu kemudian awalnya kan pasti defaultnya dinonaktifkan, maka Bapak Ibu rubah menjadi aktifkan. Kemudian di situ ada 2 pilihan menggunakan authentication aplikasi atau melalui email. Jadi kodenya tersebut dikirim melalui autentikasi aplikasi atau melalui email. Kalau Bapak Ibu memilih authentication application, maka Bapak Ibu harus mendownload terlebih dahulu di HP-nya Bapak Ibu, terus ada Microsoft Authenticator atau Google Authenticator. Setelah itu, kalau Bapak Ibu memilih tersebut, Bapak Ibu scan barcode ini dengan HP-nya Bapak Ibu, nanti akan muncul kode. Nah, kodenya Bapak Ibu masukkan di sini sebanyak 6 digit, lalu lanjut. Kemudian submit. Seperti itu. Jadi ini untuk pengamanan 2 langkah ketika login di Cortex. Baik, mungkin selanjutnya ini ya terkait bagaimana praktek untuk pelaporan SPT tahunan melalui Cortex. Setelah login kan Bapak Ibu langkah selanjutnya harus melaporkan SPT. Nah, Bapak Ibu nanti setelah edukasi ini selesai, Bapak Ibu bisa mencoba secara pribadi melalui simulator ya. Berikut alamatnya. Nanti Bapak Ibu maksudnya menggunakan misalnya menggunakan NIK Bapak Ibu, lalu passwordnya pajak tumbuh 1 Indonesia tangguh ya. Nah ini ya kalau yang kita praktekkan nanti enggak simulator ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau simulator ini internet, kita untuk prakteknya menggunakan TP portal yang sifatnya intranet. Jadi Bapak Ibu cukup memperhatikan terlebih dahulu, nanti setelah edukasi selesai baru praktek secara sendiri ya, secara pribadi ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, Bapak Ibu, ini untuk selanjutnya saya yang melanjutkan aja, karena Mbak Lesti masih memang sedang kurang sehat. Ya, kita tanpa ini aja ya, tanpa tanpa berlama-lama lagi kita coba untuk simulasi pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Dalam kasus ini yang akan kita kita kerjakan, kita lakukan adalah kasusnya tentang orang pribadi, karyawan, ya karyawan. Bapak Ibu kalau misalnya mau 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 sambil dengerin sambil simulasi silakan ya, nggak apa-apa. Tapi mohon diperhatikan ini, mohon perhatikan yang ini juga. Nanti siapa? Mas Arif, tolong nanti Iya, di siap share Mas. di chat. Tolong nanti di share di chat ya Mas ya. Ini apa? Alamat simulasinya sama passwordnya. Siap Mas. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya izin share screen ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan raise hand aja dulu. Nanti ketika saya selesai menyampaikan bisa disampaikan. Nah, eh, ini kasusnya yang akan kita bahas hari ini. Poin-poin pentingnya kira-kira ada ini. Tuan A bekerja di satu pemberi kerja dengan status pegawai tetap dan bekerja 1 tahun penuh dari Januari sampai Desember 2025 dan memiliki bukti potong A1 dari perusahaan.
Dan penghasilan brutonya sekitar sebesar sekian, 533 juta, dan PPh pasal 21-nya 87 juta. Status PTKP-nya tidak kawin dan tidak ada tanggungan, jadi TK 0. Memiliki harta berupa kas sebesar 300 juta dan mobil sebesar 200 juta. Memiliki hutang dengan sisa 200 juta. Dan memiliki PPh yang dipotong oleh pihak lain. Dari pemilik kerja itu tadi yang disampaikan tadi telah memiliki bukti potong A1 sebesar 87 juta. Dan tidak punya penghasilan lain, tidak memiliki pembayaran zakat, tidak memiliki fasilitas dan tidak memiliki kredit pajak lain selain bukti potong A1. Oke. Lalu kita coba login ya Bapak Ibu ya. Ini permisalannya saja. Login. 9156. Ah. Kok ini sebentar Bapak Ibu ya. Saya close dulu. Nah, sudah masuk. Ya, oke. Untuk pertama kali yang dilakukan adalah kita menyiapkan bukti potong dulu. Walaupun sebenarnya kalau di Cortex ini seharusnya kalau misalnya perusahaannya sudah membuat bukti potong A1, secara otomatis nanti akan terisi di SPT tahunan Bapak Ibu. Nah, tapi untuk memastikan data yang terpopulasi itu adalah benar gitu kan. Kita download aja bukti potong A1 dan bukti potong lain yang sudah diterbitkan oleh perusahaan. Cara downloadnya itu di portal saya, lalu di dokumen saya, dan di refresh. Nah, ini kebetulan nggak ada kalau yang di sini. Seharusnya kalau sudah ada bukti potong A1 dari perusahaan, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, muncul seperti ini. Setelah diklik refresh, akan muncul dokumen berupa bukti potong pasal 21 A1, BP A1, atau kalau misalnya ada bukti potong lain ya bukti potong BP pasal 21. Nah, lalu kita geser ke kanan, nanti akan sampai di kolom aksi. Nah, nanti diunduh aja untuk yang A1-nya. Yang A1-nya kita unduh. Nanti akan seperti ini bentuk A1-nya cetakan dari Cortex. Tidak ada perubahan yang berarti sih kalau dibanding dengan yang dulu ya, kalau untuk bukti potong A1-nya. Nah, lalu yang setelah kita download bukti potong A1-nya, lalu kita siap untuk membuat konsep SPT. Nah, untuk membuat konsep SPT, ini kita klik aja kolom SPT, lalu SPT. Oke. Ya, nanti akan muncul konsep SPT ini ya, kita buat konsep. Lalu kita pilih PPh orang pribadi. Lanjut. Untuk SPT-nya kita pilih SPT tahunan. Periodenya ini seharusnya Januari 2025 sampai Desember 2025 ini karena saya memakai simulasi yang untuk yang kemarin, makanya ini kita anggap aja
Januari 2025 sampai Desember 2025. Kita klik, kita lanjut. Nah, nanti ada SPT-nya, kita pilih SPT normal ya, karena baru pertama kali dapat konsep SPT. Akan muncul datanya di grid. Setelah muncul, kita klik tombol pensil. Ya, nanti akan muncul induk SPT. Nah, di konteks ini, apapun pekerjaan Bapak Ibu, misalnya dari usaha atau karyawan yang di penghasilan di bawah 60 juta gitu kan, pasti bentuk awalnya akan seperti ini. Terdapat induknya dan lampiran satu. Nah, nanti di bawah akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kita akan isi semuanya. Ini. Nah, semakin banyak Bapak Ibu menjawab ya, maka lampiran yang di sini akan semakin banyak. Nanti akan muncul lampiran baru untuk mengisi jawaban dari pertanyaan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Maaf. Untuk pengisiannya kita mulai dari header. Kita ada metode pembukuan atau pencatatan. Kita klik aja pencatatan ya. Ini enggak usah ini. Sumber penghasilannya apakah dari usaha atau pekerjaan bebas atau pekerjaan. Dalam case ini kita akan memilih pekerjaan karena karyawan. Oke. Nah, lalu kita ke identitas wajib pajak. Nah, ini kalau ini karena ini cuma website simulasi ya. Ini nomor 7 seharusnya ini bisa dipilih. Ya, jika Bapak Ibu status perpajakannya itu pisah harta atau memilih terpisah. Nanti bisa dipilih di sini. Tapi untuk simulasi ini mohon maaf, ini tidak bisa kita pilih. Jadi karena simulasinya hanya sebagai karyawan saja. Oke, kita lanjut ke Bapak Ibu ya, lanjut ke B, ikhtisar penghasilan neto. Ini di sini. Dan kita jawab saja. Apakah Anda menerima penghasilan dari dalam negeri dari pekerjaan karena karyawan? Kita jawab ya. Nah, nanti akan muncul. Silakan mengisi lampiran 1 bagian D. Kita nanti aja ngisinya. Kita selesaikan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sampai paling bawah. Tuh. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Penghasilan dalam negeri lainnya tidak juga, sesuai dengan case-nya ya. Penghasilan luar negeri tidak juga. Iya, kenapa? Kita lanjut ke bagian C. Ini nanti akan nomor 2, ini nanti akan terisi secara otomatis ketika lampiran sudah diisi. Nah, kita lanjut nomor 3. Apakah terdapat pengurang penghasilan itu seperti zakat atau yang lainnya? Nah, dalam case tadi tidak ya. Dalam case tadi tidak. Ini nanti akan otomatis terisi nomor 4. Nomor 5, penghasilan tidak kena pajak. Tadi case-nya adalah TK0. Sama 0. Aja, ini kita lewati dulu. Apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kita klik tidak. Sebentar Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut ke kolom D, bagian D.
Apakah terdapat PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain karena karyawan? Dan tadi sesuai kasusnya juga, sesuai kasusnya yang kita bahas, ini ya, kita klik ya. Nanti akan mengisi lampiran 1 bagian E. Apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri? Tidak. Ini nanti akan terisi, nanti sampai ke kolom G. Kolom G. Orangnya di depan. Ya, ini kolom F ini berupa ini ya, statusnya kurang bayar atau lebih bayar. Nah, jika statusnya lebih bayar, maka lanjut ke kolom G. Kolom G ini apa ya? PPh lebih bayar pada 11A atau 11B, dan ini mau dikembalikannya pakai apa? Ini kalau kasusnya adalah lebih bayar. Ini. Dan ini misalnya dari pengembalian pendahuluan atau lewat pemeriksaan. Tapi ini tidak kita bahas ya Bapak Ibu ya, karena karyawan nanti sudah pasti nil ya, walaupun ada kemungkinannya lebih bayar. Kita lanjut ke kolom H. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran? Tidak ya. Apakah Anda menyusun penghitungan sendiri? Tidak juga. Dan apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OP pengusaha tertentu tahun pajak berikutnya? Tidak. Tidak juga. Tuh. Nah, lanjut ke kolom I. Bagian I yaitu apakah Anda memiliki utang? Tadi menurut case-nya ada. Jadi kita klik ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan final? Tidak. Tadi karena memang tidak ada. Menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak juga, karena memang tidak juga. Oke, yang ini tidak bisa kita isi ya. Tuh. Lalu di lampiran J. Di lampiran J, laporan keuangan, karena tadi memilih pencatatan pembukaan sederhana, maka ini tidak bisa kita utak-utik Bapak Ibu ya. Pasti otomatis dijawab no. Pembayaran zakat karena tadi juga tidak ada, maka ini juga otomatis no. Bukti potong dengan kredit pajak sehubungan dengan kredit pajak luar negeri karena tadi tidak ada, maka ini juga otomatis no. Nah, ini surat kuasa khusus hanya untuk SPT kertas ya. Ini kita klik no aja. Dan dokumen lain kalau memang tidak ada, kita klik no. Oke, sampai sini dulu untuk mengisi induknya. Lalu kita lanjut ke atas. Kita scroll lagi ke atas. Nah, kita lanjut ke lampiran 1. Lampiran 1. Kita klik di sini. Ini ada 5 bagian ya Bapak Ibu. A sampai E. Harta, utang, daftar anggota keluarga, penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan, dan daftar bukti potong. Yang pertama kita isi adalah bagian A dulu, karena tadi di kasusnya itu terdapat tabungan sebesar 300 juta dan mobil seharga 200 juta. Ya, untuk tabungan kita masukkan di kas dan setara kas, kita klik tambah aja. Ya, deskripsinya tabungan. Nomor akunnya ini ya nomor akun rekeningnya ya, nomor akun rekeningnya. Misalnya saja 123456 atas nama sendiri atau atas nama istri atau atas nama siapa yang Bapak Ibu pegang. Ini misalnya ini Tuan A. Nama banknya Bank B. Lokasi hartanya lokasi negaranya ya. Misalnya lokasi negaranya Indonesia. Tahun perolehannya, ini menabung sejak kapan? Mungkin misalnya sejak 2024.
saldonya 300 juta. Untuk keterangannya ini hanya ada pilihan harta dari PPS atau harta investasi PPS. Jika memang tidak termasuk dua dua ini dua dua pilihan ini, tidak usah diisi sama sekali. Ya Bapak Ibu ya, tidak diisi sama sekali. Lalu kita klik simpan. Nah maka akan muncul hartanya seperti ini. Ya gimana kalau ternyata harta kas dan setara kasnya itu puluhan. Kalau ngetik satu-satu kan iya capek ya Bapak Ibu ya. Bisa nanti ada menu impornya. Nanti format datanya juga silakan di download dan diisi. Lalu nanti silakan diekspor. Gitu. Nah, import data ini silakan dipilih filenya nanti. Gitu. Untuk ini tidak kita praktekkan dulu untuk yang impor data karena memang di simulasi ini tidak memungkinkan untuk melakukan itu gitu kan. Kita lanjut aja ke harta yang kedua. Harta yang kedua tadi mobil. Berarti mobil termasuknya harta bergerak. Harta bergerak kita klik tambah. Mobil penumpang. Mereknya misalnya apa? Misalnya ya Suzuki apalah gitu. Suzuki A gitu. Nomor polisinya misalnya L111 SA misalnya. Kepemilikan atas nama sendiri atau pihak lain, misalnya atas nama sendiri, lalu nanti akan muncul secara otomatis NIK dan nama Bapak Ibu. Tahun belinya misalnya tahun 2025. Harga belinya misalnya 200 juta. Karena masih belum ada setahun, nilai saat ininya, nilai wajarnya masih seharga nilai baru. Keterangannya sama kayak yang tadi, kalau memang bukan PPS tidak usah dipilih. Tuh, kita klik simpan. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Lalu ada ini dari harta sudah selesai. Lalu tadi kan mengisi terdapat hutang. Nah, terdapat hutang kita masuk ke kolom B. Sangat wow, Pak. Bagian B. Melihat sebelah sini ya, Pak. Saya mau menyusun menara, Pak. Desember biasanya kalau Desember kan hilang semua. Enggak juga. As kemarin WBBBB. Oh, WBBBB itu wah hilang. Hilang. Kok dibandingin lagi sih, Pak? Benar. Ya, maaf Bapak Ibu. Lanjut ya. Oke, kita klik isi utangnya. Jadi utang ini utang di bank. NPWP kreditur, NPWP banknya atau NPWP lembaganya. Kalau memang tidak tahu NPWP-nya, ketik aja 000, 16 kali. 16 kali. Nama krediturnya, nama banknya. Misalnya bank A. Negaranya misalnya Indonesia, tahun peminjamannya tahun 2025 karena ini ngutang untuk beli mobil misalnya ya gitu kemarin tadi. Maka ininya 200 juta. Keterangannya. Nah, terkait PPS apa enggak? Kalau tidak usah diisi. Lalu kita klik simpan. Kita akan muncul data hutang pada akhir tahun. Oke. Hutang sudah selesai, lalu kita lanjut ke bagian C. Nah, bagian C ini mana tadi bagian C? Ini. Ini bagian C ini tidak bisa kita edit, tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita kurangi Bapak Ibu ya. Jika ingin mengurangi atau jika ingin menghapus salah satu atau menambah satu atau dua gitu kan, silakan ditambahkan ke family tax unit. Jadi tidak lewat SPT, tapi lewatnya sini. Lewat yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lesti.
Di profil saya nanti dipilih informasi umum, lalu klik edit, lalu di family text unitnya silakan ditambahkan di situ. Nanti akan otomatis terrecord di sini. Sini. Nah, ini kebetulan yang contoh yang saya pakai ini sudah ada FTU-nya. Ini seharusnya nggak ada. Gitu. Anggap aja nggak ada ya Bapak Ibu ya. Anggap aja nggak ada, nggak apa-apa. Tuh. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke ini bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Karena dari satu pembeli kerja, maka kita masukkan ya Bapak Ibu. Kita masukkan seperti ini. Nomor identitasnya pembeli kerjanya siapa? Misalnya ini nggak bisa diisi 000 sih. Saya coba ini ya, coba pakai NPWP random aja ya. Misalnya ini. Nah, ini abaikan saja operasi gagal ini. Nah, nanti ketika setelah klik mengetik NPWP, nanti akan otomatis nama pemberi kerjanya muncul. Tuh. Tadi mana ya? Penghasilan itu. Ya, penghasilan brutonya tadi berapa? 533, 500. Pengurangan atau biaya jabatannya 6 juta. Ini kita ngelihat dari ini ya, Bapak Ibu, dari A1-nya ya. Nanti ya, penghasilan netonya ini. Bentar. Saya save dulu. Oh, atau pembeli kerjanya saya pakai ini aja deh. Dari sini aja. Oke. 533.500. Kok tidak bisa ya? Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, kita coba sekali lagi. Ini tadi 533.500. Masih belum bisa ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon menunggu sebentar ya. Saya coba pakai yang simulasi aja. Simulasi aja.
lanjut ke sini. Ya, maaf kita ulang sebentar ya. Dari oh tidak usah lah, tidak usah kita ulang. Kita lanjut aja langsung ke sini, ke bagian D. Nah ini, kita coba tambah ya. Pada identitas pembeli kerjanya, misalnya tadi penghasilan brutonya 533.500, penghasilan ini, pengurangnya 6 juta. Oke, simpan. Maaf, yang tadi saya hapus. Nah, seperti ini nanti, Bapak Ibu, hasilnya. Lalu kita lanjut ke kolom E. Ke kolom E itu daftar bukti potongnya. Ini saya hapus dulu. Nah, untuk daftar bukti potongnya kita tambah. Ya, kita tambah. NPWP-nya tadi. Oh, ini tanggalnya 31. Oke. Sini. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa saya tidak bisa saya tambahkan. Jadi kira-kira seperti ini aja Bapak Ibu ya. Ini nanti NPWP-nya kita tambah, nomor bukti potongnya kita isi sesuai dengan A1-nya, Lalu nanti tanggal bukti potongnya itu tanggal sesuai A1-nya, jenis pajaknya PPh pasal 21, PPh pasal 21. Lalu DPP-nya sesuai dengan penghasilan ini neto tadi, penghasilan netonya sebesar berapa, PPh yang dipotong sesuai dengan pasal 21-nya juga. Ini bisa nih seperti ya. Kita coba ya. Penghasilan brutonya 8 PPN-nya kita oke. Kali ke 1. Simpan. Oh, tidak bisa ternyata. Ya udah nanti klik simpan, kira-kira nanti seperti ini jatuhnya ya, seperti ini. Oke, jika sudah selesai kita mengisi lampiran, lalu lalu kita kembali ke induknya. Tadi ini ya. Iya. Ini maaf Bapak Ibu, ini bukan kita harus ngisi ulang ya, ini karena saya tadi harus nge-refresh makanya belum sempat saya simpan, jadi harus saya ini isi ulang. Nah, ini tadi ya. Kalau dari nomor 1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri pekerjaan? Karena kita sudah mengisi lampiran satunya, ketika klik iya, nah makanya nanti angkanya akan muncul. Nah, ini seperti ini. Atau secara otomatis. Nah, dari sini di penghitungan pajak terutangnya itu juga terisi secara otomatis. Nah,
PTKP-nya otomatis juga. Ini 180 juta untuk PPh ini ya, penghasilan kena pajaknya, PPh terutangnya 21 juta. Nah, ini sudah otomatis terisi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mengisi lagi untuk yang induknya. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi lampiran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang disampaikan di induknya. Tuh, apakah ada? Ini ada juga tadi 221 juta. Oke, maka statusnya nihil Bapak Ibu ya. Nah, ini statusnya nihil karena memang PPh yang dipotong itu sama dengan PPh terutang. Oke, kita lanjut ke sini karena terus kita akan melakukan ya, karena statusnya bukan lebih bayar, maka yang kolom G tidak bisa kita pilih sama sekali. Di kolom G untuk yang lebih bayar. Nah, ini kita klik tidak semua ya. Nah, harta tadi kan sudah diisi di harta. Nah, ke utang juga sudah diisi, makanya ada utangnya. Ini tidak ada. Tadi kalau sesuai di case ya, tidak ada. Nah, Bapak Ibu juga harus notice di sini. Ini. Nah, jika Bapak Ibu mempunyai bukti potong lain yang bersifat final, yang Bapak Ibu sebenarnya juga mungkin kelupaan atau tidak tahu gitu kan. Nah, mungkin dari perusahaan atau dari mana gitu yang bertransaksi dengan Anda gitu kan, menerbitkan PPh final dan oleh konteks terdeteksi, maka di lampiran yang kita lihat tadi itu seharusnya sudah muncul ini ya datanya. Kalau di lampirannya sudah muncul datanya, maka akan muncul seperti ini ketika Bapak Ibu mengklik tidak. Sistem menemukan bahwa terdapat data PPh final. Harap periksa kembali jawaban Anda. Kita coba periksa aja ya. Kita coba periksa. Tadi di sini PPh final. Oke. Kita cek di lampiran satunya ada enggak. Oke. Ini tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau memang tidak ada, ya sudah berarti diabaikan saja. Kita klik tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Tidak juga. Tidak. Bentar, saya cek dulu ya. Cek dulu di sini. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke lampiran J. Nah, ini surat kuasa tadi kita klik tidak dan tidak. Nah, ketika memang sudah yakin bahwa semuanya sudah terisi Bapak Ibu ya. Kita klik pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Ini tidak bisa saya lanjutkan di sini. Saya lanjutkan melalui slide aja. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah menerbitkan sudah selesai dan sudah mencentang, menyimpan konsep dan bayar dan lapor, pilih dan lapor, nanti akan muncul ya Bapak Ibu juga sudah sebagian besar juga sudah pada tahu untuk tanda tangannya. Nah, tanda tangan ini memakai passphrase yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Lalu klik simpan, konfirmasi tanda tangan dulu, lalu klik simpan. Nah, nanti akan
SPT yang sudah dilaporkan akan muncul di kolom SPT dilaporkan. Nah, klik mata untuk membuka, klik yang warna hijau untuk mengunduh BPE-nya, bukti penerimaannya. Untuk yang jika ingin melihat SPT-nya, melihat tampilan cetakan SPT induknya, silakan klik yang tombol merah. Nah, seperti ini bukti penerimaannya. Seperti ini Bapak ya. Oke. Nah, untuk SPT ini sudah selesai. Nah, bagaimana kalau dengan status perpajakan suami istri? Nah, suami istri, ini PPh dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak atau satu bagian tahun pajak. Penghasilan yang dikenai PPh adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang diterima atau diperoleh seluruh anggota keluarga wajib pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak sebagai kepala keluarga. Nah, ini maksudnya untuk khususnya untuk istri ya, Bapak Ibu ya, untuk istri yang memang menghendaki penghasilannya digabung oleh sama suami. Jadi istri tidak perlu lapor SPT, lapor SPT memakai akunnya suami saja. Nah, kalau misalnya istrinya hanya satu pemberi kerja, nanti dimasukkan ke penghasilan yang diterima oleh istri dari satu pemberi kerja. Nanti ada kolomnya itu. Nah, yang berbeda jika penghasilan suami istri dikenai PPh terpisah apabila yang pertama suami istri sudah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, misalnya mohon maaf misalnya cerai gitu kan. Yang kedua pisah harta, yaitu suami istri menghendaki pajaknya dipisah karena bukan karena apa berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Tuh. Nah, ini ada surat tertulisnya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga yaitu memilih terpisah atau MT. Ini apabila penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi nanti istrinya mempunyai NPWP sendiri. Gitu. Nah, penghitungannya seperti apa? Penghitungannya ini yang pisah harta Bapak Ibu ya. Pisah harta, misalnya istri kerjanya dari satu pemberi kerja saja. Penghasilan itu suaminya misalnya 150 juta, istri 100 juta. Maka penghitungannya seperti ini Bapak Ibu. Hitungannya penghasilan neto digabung ini PTKP-nya memakai KI, kawin dan ini istri dan tanggungannya berapa besar sekian, maka PPh terutangnya sekian. Nah, nanti yang dilaporkan oleh suami PPh terutangnya sebesar 8.160, yang istri sebesar 5.440. Nah, untuk yang istri melakukan pekerjaan bebas, nah ini sebenarnya pada prinsipnya juga sama yang sebelumnya. Tuh. Penghasilannya digabung terlebih dahulu, lalu dikenakan PTKP yang ini KI, lalu PPh terutangnya dibagi ke suami PPh terutangnya 8.160, istri PPh terutangnya 5.440. Nah, itu. Nah, pengisiannya di Cortex, nah seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu memilih PH atau MT, maka akan muncul kolom lampiran L4 ini, L4. Nah, L4 ini nanti isinya apa aja ini? Maaf. Ya, ini untuk menghitung PPh terutangnya.
Ya, misalnya penghasilannya bruto dari suami segini, dari istri segini. Ini pas ini sama sih. Gitu. Kebetulan sama. Nah, KI-nya PTKP-nya berapa? Nanti dihitung seperti ini. PPh gabungannya berapa? Ini seperti dari sini ya, dari penghasilan kena pajak gabungannya terdapat PPh terutang gabungan. Nah, nanti dipisah antara yang wajib pajak, antara yang suami dan yang istri. Wajib suaminya segini, istrinya segini. Tuh. Nah, hal lain kalau misalnya tidak menghendaki pisah harta atau tidak menghendaki MT, tapi istri masih punya NPWP gitu kan. Istri masih punya NPWP dan akan dimasukkan ke family tax unitnya yang punyanya suami. Nah, NPWP istri atau NIK-nya istri bisa dinonaktifkan di Cortex. Caranya bagaimana? Eh, jadi silakan saja ini apa klik di portal saya, lalu perubahan status penetapan wajib pajak nonaktif. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini tidak perlu diisi ya. Tidak perlu diisi, nanti identitasnya aja. Dan alasan nonaktifnya harus jelas. Nah, untuk yang istri yang menghendaki satu laporan dengan suami, digabung dengan suami gitu kan. Itu nanti silakan aja memilih nih yang nomor 2. Wajib pajak orang pribadi wanita kawin yang sebelumnya aktif, yang sebelumnya mempunyai NPWP atau sebelumnya itu hidup berpisah atau pisah harta atau memilih terpisah, kemudian memilih menggunakan NPWP suami. Nah, silakan dipilih yang ini. Nanti eh, eh, mengunggah file pendukung, klik centang lalu simpan. Nanti ditunggu saja selama 5 hari kerja. Maksimal 5 hari kerja akan sudah diproses oleh kantor pajak. Gitu. Ya. Untuk simulasi SPT saya cukupkan dulu sampai di sini. Bapak Ibu kalau misalnya mau mencoba silakan di sini Ibu ya, Bapak Ibu ya, di spt-simulasi-pajak.go.id. NIK-nya ID penggunanya memakai ID NIK Bapak Ibu sendiri. Kata sandinya pajak tumbuh Indonesia tangguh. Lalu coba login. Coba nanti coba sendiri di ini. Setelah ini selesai. Ya. Nah, sekian dulu dari saya. Eh yang jika Bapak Ibu punya pertanyaan nanti silakan question aja. Kita ini maaf karena waktunya sangat terbatas Bapak Ibu ya. Kita batasi sampai 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 berapa Mbak Leslie? Sampai 3 ya, sampai 3. Kita batasi 3 aja ya Bapak Ibu ya, untuk yang resen. Oke, silakan. Saya kembalikan lagi ke Mas Arief dulu deh. Monggo Mas Arief. Terima kasih Mas Surya dan Mbak Lesti yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Mungkin ada dibuka sesi pertanyaan nggih, Mas Surya sama Mbak Lesti? Sudah ada yang raise hand di Teams, yakni dengan Ibu Riana Devi dan Ibu Sari. Langsung kepada Bu Riana Devi terlebih dahulu. Mungkin silakan Ibu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Silakan ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Halo, Ibu Riana Devi, apakah mendengar suara saya? Silakan, ada yang ingin ditanyakan Ibu Riana Devi? Baik, atau kita lanjutkan ke Ibu Sari?
Silakan Ibu Sari untuk meng-unmute mic-nya. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Ibu. Pak, saya Sari. Ini ada yang mau saya tanyakan perihal pengisian SPT di Kortek ya. Nah, kalau orang pribadi statusnya karyawan, pasti kan nanti mendapatkan bukti potong A1. Nah, apabila karyawan tersebut mempunyai pekerjaan usaha, berarti itu apakah tetap mengisi di mananya, Pak? Kan sebelumnya kan saya ada ikut PP 23 yang 4,8 berarti kan dibebaskan untuk tidak membayar. Nah, di lampiran apakah yang di Kortek ini tetap mengisi, Pak, gitu loh. Hanya mengisi brutonya aja tapi pembayarannya nol atau kayak seperti apa? Itu yang pertanyaan saya. Jadi ada dua ya Pak ya, saya karyawan, kemudian saya punya usaha, apakah saya harus mengisi peredaran brutonya saya setiap bulan gitu loh Pak, dengan nilai pembayarannya nol atau tidak sama sekali? Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sari. Langsung dijawab oleh Mas Surya atau Mbak Lesti. Izin menjawab ya Ibu Sari terkait pertanyaannya untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari karyawan, yaitu memiliki usaha ini ya berarti UMKM ya. Nanti Iya, di betul. Indo SPT ya, di Indo SPT itu ini Bu ada di bagian angka B, coba ya saya share screen ya Bapak Ibu. Iya Pak. Iya Bu. Nah, di bagian B ini ikhtisar penghasilan itu kan ada pertanyaan Ibu, apakah Anda memperoleh penghasilan dalam negeri dalam pekerjaan? Nah, Bapak Ibu isi ya, ini nanti berkaitan dengan statusnya sebagai karyawan. Kemudian untuk yang penghasilan yang dari UMKM tadi, ada usaha jualan misalnya, Bapak Ibu dipertanyakan B1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Berarti ini Bapak Ibu isi ya. Nah, di sini nanti otomatis ada pertanyaan tambahan. Apakah Anda termasuk wajib? Tuh, nah ini muncul pertanyaan ini, nanti Ibu isi. Ini ya, saya termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto yang dikenakan final. Ini otomatis akan menambah daftar lampiran yang Ibu isi, yaitu lampiran 3B bagian A. Nah, di sini akan muncul bagian lampiran L3B, begitu Ibu klik nanti di sini muncul Bapak Ibu rekapitulasi peredaran bruto. Nah, contohnya ini misalnya nanti, nah ini kemarin saya sempat diisi ya. Kalau nanti kan muncul di sini. Bapak Ibu klik pensil. Nah, contohnya misalnya kita buat 100 juta. 100 juta semua ya Bapak Ibu. Kita contoh 100 juta. Nah, totalnya anggap aja 1,2 M ya Bapak Ibu. Oke, simpan. Nah, di sini ada keterangan bahwa yang 500 jutanya ini kan masih di bawah, masih maksimal kan 500 juta ya Bapak Ibu yang terutang PPh final. Kalau masih di bawah nggak terutang, sehingga otomatis nanti menghitung sendiri ini Januari sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei PPh-nya 0, sedangkan di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan seterusnya terutang masing-masing 500.000, 500.000, 500.000, seperti itu. Jadi ngisinya di bagian sini. Oke. Ya, jelas Bu. SPT-nya hanya 1 jilid. Kalau yang dulu kan 3 jenis formulir ya Bapak Ibu. Oke, baik. Dan terkait jenis pekerjaannya semuanya ada di pertanyaan di induk ini. Nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang pribadi tersebut, seperti itu. Oke. Iya. Terima kasih Bu Hesti.
Baik, terima kasih Sama-sama, Mbak Bu. Lesti dan Ibu Sari. Baik, untuk penanya selanjutnya saya hubungi kembali untuk Ibu Riana Devi. Apakah masih bergabung dengan kami di link Cortex ini? Oh, atau di link Teams ini, Ibu Riana Devi? Atau Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan untuk mengklik raise hand di tombol raise. Itu ada satu Mas, Ibu Heni itu. Ibu Eni. Ya, Ibu Heni. Ibu Heni silakan Ibu Heni. Ya, Ibu atau Bapak ya? oh ya silakan Ibu Heni. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu, silakan. Ah, saya mau tanya, jika gini, Pak, BP-nya itu selaku direktur PT ya, tapi dia gajinya masih ngambilnya anggap aja di bawah PTKP. Tapi dia mempunyai usaha juga, kayak anggap aja lah toko online atau apa gitu, Pak. Ngisiannya gimana, Pak, itu, Pak? Ya, untuk yang online-nya itu, usaha online-nya. Kalau yang di bawah PTKP kan sudah ada dari PT-nya itu, bukti A1-nya. Ya, ini pertanyaannya sebenarnya hampir sama Bu ya, sama Ibu Sari yang Iya, sebelumnya. iya, Eh, ha. ya, ini usahanya pakai ini enggak dikenakan PPh pajak final PP 23 atau usaha yang ini apa? Online enggak ada, Pak. Enggak Sang ada. Belum, online. belum. Iya. Maksud, gini Bu, apa? Saya tanya dulu kalau gitu. Tahun-tahun sebelumnya, apakah dia memakai PP 55 atau PP 23 ini atau ini? Baru tahun ini, Pak. Baru tahun ini. Ha. Oke, baru tahun ini. Dengan omsetnya di bawah 4,8 miliar enggak, Bu? Ya di bawah, Pak. Paling Bawah, anggap aja memakai paling banter oke, 17, 18 itu, oke. 20. Mencapai ini enggak apa? Bukan mencapai apa ya? Melakukan pembukuan atau pencatatan saja. Tuh. Kalau misalnya memang pencatatan saja, itu kan bisa kita samakan sama yang pertanyaan Ibu Sari tadi. Yang Jadi tadi ya, Pak, ya. oke, jadi masuknya ke sini ke mana tadi ya? Ini ya, ini dulu. Ha. Nih, Ada kita klik juga ya, ya. lalu pilihnya yang ini apa? Pilihnya yang final. Atau kalau memang ada pembukuannya, gitu kan? Ada pembukuannya. Ini kita klik di tidak. Klik tidak. Makanya harus mengisi yang ini. Nah, harus mengisi yang ini. Apakah menggunakan norma? Nah, misalnya menggunakan norma atau menggunakan pembukuan. PPN itu. Oke, di sini. Tapi kalau misalnya dia memang eh tidak melakukan pembukuan dan lain-lain gitu kan, hanya masih termasuk golongannya yang bisa dikenakan PPh final, PP 23, ya udah ini yang di sini kita klik iya saja. Oh, Ya. di situnya ya, Pak. Oke, ini coba saya contohkan yang tidak ya Bu ya, misalnya yang Ya. tidak. Itu ini tidak ke pertanyaan selanjutnya. Apakah menggunakan norma atau menggunakan pembukuan? Karena tadi di atas ini milihnya pencatatan ya. Makanya yang di Ya. sini kita pakai norma saja. Tuh. Oh, norma penghitungan itu ya. Tapi ini tidak tidak bisa. Gitu. Makanya kalau misalnya memang bukan PP 23 kita pakai yang pembukuan saja. Pembukuan sederhana kan bisa. Nah, ini masih ada pertanyaan lebih lanjut lagi gitu. Nah, dagang atau jasa atau industri ini ya usahanya. Saya dagang. Oh. Misalnya dagang, kita ya silakan mengisi lampiran 3A1. Kita lanjut ke lampiran 3A1. Nah, seperti ini nanti isiannya. Oh, di situ ya, Pak, di situ. Ini harus ada pembukuannya kalau gini kan. Harus ada pembukuannya. Kalau memang tidak seperti ini, ya seperti ini kita kembalikan lagi.
Yang sini, yang di 1B2 ini kita kalau memang masih di bawah 4,8 miliar ya, udah pilih aja yang Iya. kedua lah, yang kedua, yang dikenakan final. Tuh, ini juga kita pilih yang kedua. Ini nanti cara mengisinya sama seperti yang Bu Sari tadi, tuh seperti ini. Ini nanti. Oh, Gitu, dari Bu. ringnya berapa Pak itu ya di atas 4,5 itu ya? 4,8 itu ya. Ya. Kalau gitu harus pakai pembukuan ya Pak. Kalau di atas itu harus pakai pembukuan. Kalau di bawah itu bisa memilih antara yang masih kena nggak PP23 atau mau memilih untuk menggunakan pembukuan walaupun omsetnya di bawah 4,8 miliar. Itu kita berikan kebebasan pada wajib pajak. Kalau untuk misalkan gini Pak, kalau yang kita bukan karyawan ya Pak, lepas ya, misalkan gini, kita kan dulunya kita kalau resign nih, terus cuma kayak freelance gitu, kayak ngasih lesan kursus gitu kan, tapi nggak dapat bukti potong, misalnya nggak ada bukti potong gitu, isiannya gimana Pak? Pakai PPh final atau pakai itu Pak? Pekerjaannya bebas gitu. Pekerjaan bebas ya. Kalau pekerjaan bebas ini di header ini, di pilihan pertama, ini kan sudah ada pilihannya, sudah ditanyakan. Iya. Usahanya ini apa? Pekerjaannya apa? Karyawan kah? Atau pekerja lepas, pekerjaan bebas, atau kegiatan usaha? Itu. Kalau memang seperti itu ya, maksudnya pekerjaan bebas. Ini ya pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas itu nanti akan ini ya harus mengisi ini juga 1B1. Ini. Apakah OP tertentu? Tidak. Ketika tidak. Nah, ini pakai norma enggak? Pakai norma ya, pakai norma. Kok nggak bisa ya? Ini kayak error di sini. Anda menggunakan norma dalam pengisian itu. Tapi pakai wajib lapor tiap bulan enggak Pak? Kan enggak ya? Kita cuma setahun sekali ya, anggap aja Iya, kalau setahun pakai sekali. BUMDes. Tergantung Bu, tergantung. Nanti kan gini apa? Nanti SPT-nya kurang bayar apa enggak gitu kan. Kalau kurang bayar kan pasti nanti ada angsuran PPh pasal 25-nya selama setahun ke depan. Oh, kalau PPh-nya tergantung kurang bayarnya ya Pak ya? Kurang bayarnya berapa? Kurang bayar atau enggak? Nah, kok nggak bisa ya? Ini seharusnya bisa sih. Ini mungkin karena error ini ya siapa? Error simulasinya aja. Jadi pilihnya pakai norma, gitu kan? Jadi nanti yang di ini apa? Nanti akan mengisi normanya berapa gitu aja sih. Oh, itu tetap milih ya Pak? Kalau misalkan pilih, masih omsetnya masih kecil di bawah 4,8 ya tetap pakai, kita bisa milih, kalau di atas itu baru kita nggak bisa milih ya. Enggak. Gini Bu, kalau misalnya dia usaha bisa milih gitu. Tapi kalau dia pekerjaan bebas dia nggak bisa milih. Oh, nggak bisa milih Pak? Nggak bisa. Nggak bisa pakai yang PP23 itu. Kalau pekerjaan bebas ya bisanya pakai norma gitu. Oh, pakai norma ya Pak ya? Ya, sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya juga sama kayak gitu kok. Ya, Pak. Oke, paham Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Satu lagi Mas Sarip. Siap, Mas Surya. Terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya dari Bapak atau Ibu Maranggi nggih ini. Silakan. Nggih, terdengar. Mas, saya mau nanya, kan tadi kan untuk pelaporan SPT pribadi ya, kan ada bukti potongnya. Nah kan mungkin saya nanyanya agak sedikit melenceng dari ini ya, dari temanya. Kan saya akunting juga ya, jadi saya mau lihat bukti dokumennya tuh uploadnya di mana ya Mas? Soalnya kan untuk yang karyawan tidak tetap, dia ada dokumennya tuh. Nah untuk yang karyawan tetap itu kita nggak, di Korteksnya nggak ada gitu, nggak ada dokumennya, cuma tampilan e-bupot MP aja sih di Korteksnya. Itu untuk unduh dokumennya gimana tuh Mas, kalau boleh tahu?
Baik, silakan untuk Mas Surya atau Mbak Lesti. Baik, Bapak. Izin menjawab untuk karyawan tetap itu kan tiap bulan dibuatkan bukti potong BPMP ya Bapak Ibu. Nah, untuk BPMP ini kan misalnya karyawan tersebut full dari Januari sampai Desember, maka dibuatkan bukti potong yang BPMP-nya itu hanya Januari sampai November. Nah, itu memang tidak bisa di-download seperti itu. Sedangkan untuk yang masa pajak Desember, masa pajak akhir, atau masa pajak ketika pegawai tetap tersebut keluar atau resign, itu kan harus dibuatkan BP 21, BP A1 seperti itu. Nah, BPA1 ini yang baru bisa di-download seperti itu. Hal ini juga berlaku untuk yang pegawai tidak tetap. Memang masih ada kekurangan, jadi untuk pegawai tetap juga memang belum tersedia menu download seperti itu. Jadi saat ini masih A1 sama bukti potong yang final itu yang bisa terdownload gitu. Oke, mungkin satu lagi ya. Saya kan baru mulainya itu di bulan Mei tahun ini ya. Itu untuk statusnya kalau boleh tahu disetahunkan atau 1 tahun tuh Mbak? Atau masih? Iya, kalau untuk bekerja mulai bulan Mei nanti tergantung Bapak Ibu, apakah sebelumnya itu pernah bekerja di pemberi kerja yang lain? Misalnya Bapak sebelumnya bekerja di PTA dari Januari sampai Mei, kemudian bulan Juni sampai Desember bekerja di PTB, maka Bapak harus menyampaikan bukti potong yang diperoleh dari PTA ke PTB, seperti itu ya. Nah, begitu PTB membuat bukti potong A1-nya, maka nanti isinya yang full years seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak memang hanya bekerja di PTB saja, sebelumnya mungkin belum memperoleh pekerjaan gitu ya, karena karyawan baru benar-benar memang hanya bekerja di PTB, maka part years gitu ya, yang sebagian gitu. Kemudian saya mau menambahkan untuk yang annual yang disetahunkan itu hanya khusus untuk pegawai yang misalnya keluar dan dia ke luar negeri selama-lamanya atau wajib pajak tersebut, mohon maaf, pegawai tersebut keluarnya karena meninggal dunia, itu baru Bapak Ibu pilih disetahunkan untuk pembuatan bukti potong A1-nya, seperti itu. Oh, baik. Berarti untuk di pribadinya buat upload dokumennya masih belum bisa apa gimana Mbak? Maaf, mungkin saya agak banyak nanya ya. Kalau untuk yang dokumen di pribadinya, itu yang muncul A1, seperti itu, sama bukti potong yang bersifat final. Kalau yang untuk Januari sampai November kan tidak perlu dilaporkan ya Bapak Ibu ya di SPT tahunan OP-nya, sehingga memang tidak muncul atas bukti potong tersebut. Yang BPMP yang muncul di SPT di korteknya karyawan itu hanya A1 karena memang A1 itu yang digunakan untuk pelaporan. Seperti itu. Tapi kalau yang bukan pegawai nanti sebentar. Waktu yang bukan pegawai meskipun nggak muncul di korteksnya pengusaha pemberi kerja nanti muncul di korteksnya orang pribadinya seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Maranggi? Udah sih itu cukup sih, makasih Mbak Lesti ya, Ya. Mas Arif. Udah itu aja sih pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Lesti dan Bapak Maranggi. Baik, untuk selanjutnya, misalkan dari chat ada yang bertanya, ini dari Ibu
Dewi Ritma Laili. Ini tadi kalau misal Januari sampai Mei tadi dapat Bupot dari PTA, lalu Bupot G PTA tadi tidak disampaikan ke PTB gitu. Apa bisa diinputkan sendiri di konteks pribadi WPOP tersebut? Jadi di konteks WPOP Iya, tadi ada ingin 2 menjawab BPA 1. pertanyaan Ibu Dewi Ritma ya. Oh iya, silakan Mbak Mm-mm. Lesti. Jadi ya, izin menjawab ya Mas Arief terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dewi Ritma. Jadi untuk kondisi seperti ini, sepanjang PTA mengeluarkan bukti potongnya melalui Kortek, maka karyawan tersebut bisa melakukan perekaman secara mandiri di menu di lampiran bukti potongnya tersebut. Akan tetapi kelemahan dari kondisi ini akhirnya karyawan tersebut ada kemungkinan kurang bayar di SPT orang pribadi tersebut. Kenapa? Karena untuk kondisi memiliki 2 bukti potong A1, masing-masing bukti potong A1 tersebut kan ada pengurangnya PTKP ya Bapak Ibu. Jadi PTKP-nya kan ibaratnya double di PTA. Ada PTKP, misalnya orang pribadinya itu tidak kawin maka kan dapat PTKP 54 juta. Lalu di PTB juga dapat pengurang juga PTKP 54 juta. Double dong PTKP-nya sebesar 108 juta. Nah, begitu di input di SPT tahunan karyawan tersebut, seharusnya haknya kan PTKP-nya hanya 54 juta saja, bukan 108. Nah, di situ yang menyebabkan ada kemungkinan terjadinya kurang bayar, seperti itu. Beda dengan case jika karyawan tersebut melaporkan bukti potong dari PTA, disampaikan ke PTB, maka ini hitungannya cuma 1 bukti potong aja, bukti potong yang terakhir yang dari PTB yang nanti dibuat lapor di Korteknya orang pribadi seperti itu. Baik, untuk Ibu Dewi semoga bisa terjawab nggih untuk pertanyaannya. Mungkin terakhir dari tambahan dari Pak Maranggi nggih. Tadi untuk untuk perusahaan saya saat ini untuk perusahaan saya saat ini bekerja ada bupot bulanan yang diberikan. Berarti yang terhitung dari bulan Mei sampai dengan Desember nggih Mbak Lesti. Tuh, Pripun Mbak Lesti berarti? Ya, mohon maaf. Untuk pertanyaan ada bukti potong bulanan, nah, mohon bisa diinformasikan bukti potongnya itu berupa apa? Bukti potong PPh final atau bukti potong PPh tidak final, Bapak? Kemudian yang terkait pertanyaan terhitung dari bulan Mei atau Desember itu yang apa ya, Bapak? Ini ketika sebelumnya tidak bekerja, baru bekerja pertama kali di perusahaan B, bekerjanya mulai Mei saja atau bagaimana, mungkin bisa dibantu raise hand, Pak. Baik, untuk Pak Maranggi mungkin ingin meneruskan lewat chat atau langsung dinyalakan saja mikrofonnya atau sudah Ya, dicukupkan? Ya, silakan Pak Maranggi. Baik, mungkin dicukupkan. ya mungkin nanti misalnya ada yang masih Bapak Oke. Ibu belum jelas, bisa ditanyakan ke KPP Madya langsung, bisa melalui telepon atau mungkin bisa datang ke helpdesk atau bisa chat ke WA ya, Mas Arief. Oke. Baik, untuk nomor WA tim penyuluh dan pelayanannya akan saya sertakan juga nanti di chat nggih, Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin karena sudah sampai di penghujung acara, jadi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya
untuk seluruh wajib pajak yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ikut di dalam acara edukasi pengisian SPT tahunan orang pribadi via Cortex hari ini oleh tim penyuluh dari KPP Madya Sidoarjo. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Untuk nanti silakan Bapak dan Ibu apabila yang ingin bertanya lebih lanjut, kami sertakan untuk nomor WA, telepon, dan alamat kantor KPP Madya Sidoarjo. Atau mungkin nanti Bapak dan Ibu bagi yang belum mengisi tautan presensi kehadiran dan ingin mengunduh materi edukasi hari ini akan saya cantumkan juga dalam kolom chat yang tertera nanti. Baik, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu sekalian. Saya Arif selaku MC. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di acara edukasi berikutnya. Terima kasih. Baik, untuk meetingsnya kami berikan waktu sekitar 10 menit bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengunduh link dan mencatat nomor WA tim penyuluh dan pelayanan KPP Madya Sidoarjo. Terima kasih.